Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi kita ketemu di kelas ini. Sekedar menceritakan tentang latar belakang bagaimana saya menemukan angka Fibonacci ini. Saya ingin berbagi dengan kalian semua yang ada di sini. Ya, Fibonacci ini adalah sebuah rentetan angka yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Leonardo da Pisa. Oke, kemarin sudah saya jelasin juga. Ini cuma untuk flashback lagi sedikit. Dan kenapa angka ini begitu penting dan kenapa kita memakai hexagram seperti ini? Apa yang ada di balik ini semua? Saya tidak mau sampai kalian nanti akan dipengaruhi oleh seseorang yang mungkin akan menjerumuskan Anda untuk menjauhi ilmu pengetahuan atau akan mengadakan fitnah untuk mencemarkan nama baik para orang-orang yang sudah berjuang di balik hexagram ini. Jadi saya akan menjelaskan lebih rinci. Nah teman-teman, hexagram ini sesungguhnya adalah satu rumus yang dipakai oleh orang-orang hebat dari zaman ke zaman, dan dia ini sangat dilindungi ya. Jadi kalau kalian tanya apa latar belakang terjadinya perang salib ya, itu ada yang sesuatu yang mereka lindungi di sini. Oke. Terus kalau Anda bertanya bagaimana caranya Leonardo da Vinci menemukan rangkaian-rangkaian bagaimana caranya membuat kapal tank mungkin ya. Jadi dia itu sudah menemukan kapal tank ya teman-teman ya, jauh-jauh hari. Sorry, kapal tanknya jelek banget gambarnya, tapi ya ilustrasi aja supaya kalian nggak merasa kaku. Jadi tahun 1400-an itu Leonardo da Vinci sudah menggambar desain atau sketsa tentang kapal tank ya, kapal tank. Dia sudah membuat sketsanya. Kemudian dia juga membuat sketsa tentang apa? Dia membuat sketsa tentang aeroplane, oke, atau pesawat. Jadi dia sudah membuat sketsanya tentang pesawat, tapi masih diterbangkan oleh orang-orang. Jadi maksudnya kayak orangnya tuh terbang gitu kan. Tapi dia sudah membuat rancangan mesin pesawat ini gitu. Dan dia juga menciptakan pistol jarak jauh ya. Dan itu semua adalah yang selama ini kita bilang sebagai harta karun sesungguhnya. Harta karun sesungguhnya ini apa? Harta karun sesungguhnya ini teman-teman berupa rumus, buku, kitab kuno yang berisi tentang rahasia-rahasia dari alam semesta zaman ke zaman ya. Jadi apabila Anda itu suka dikasih lihat di film-film kalau harta karun itu pasti identik dengan apa? Harta karun itu identik dengan emas. Oke? Harta karun itu identik dengan emas. Padahal sesungguhnya bukan seperti itu. Harta karun itu maksudnya itu adalah ilmu pengetahuan. Rahasia ilmu pengetahuan. Jadi rahasia bagaimana caranya kita bisa terkoneksi dengan semesta. Jadi kita manusia ada di sini bersama dengan tumbuhan, bersama dengan hewan, bersama dengan semua yang ada di alam semesta yang kita bisa pijak ya. Dan di atas kita itu ada langit, ada awan, ada matahari, ada bulan, ada bintang ya. Bintang ini sendiri pun adalah benda angkasa yang memancarkan cahayanya sendiri, dan karena sangat jauh dari kita makanya dia tuh tampaknya kelap-kelip saja gitu. Nah, matahari kita ini adalah benda angkasa yang memancarkan cahayanya sendiri. Jadi matahari ini adalah bintang yang ada di galaksi kita. Dan bintang yang kita lihat di langit itu adalah bukti kalau ada begitu banyak matahari di luar sana. Ya, di atas kita, di sekeliling kita bisa kita bilang gitu. Bukan di atas tapi di sekeliling kita. Kemudian di bawah kita ini ada apa? Di bawah kita? Di bawah kita ini ada pusat bumi atau inti bumi yang kemarin saya cerita. Dan inti bumi ini terbuat dari atau mengandung logam cair. Dialah yang membuat kita mendapatkan gravitasi. Ya, jadi kita itu tidak melayang karena ada aktivitas dari logam cair ini. Logam cair inilah yang mengalir ke seluruh bagian bumi ya. Mengalir ke seluruh bagian bumi sampai kemana? Sampai ke gunung berapi. Oke. Jadi dia mengalir ke seluruh bagian bumi
Saya akan mempermudahnya dengan warna merah. Logam cair ini mengalir ke seluruh bumi dan menjadi gunung berapi. Oke. Aktivitas ini yang membuat kita itu memiliki yang namanya gaya gravitasi. Bila logam cair ini tidak tidak mengalirkan cairannya ke seluruh bagian bumi, maka kita ini akan kehilangan gaya gravitasi. Oke, dari sini kira-kira mulai paham kan Anda ya? Oke teman-teman, jadi di dalam bumi yang kecil ini, kecil lah dibandingkan Jupiter ya, jadi ini adalah bumi, kemudian sini matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars ya. Mari kita warnai dengan ini, Oke. Dan ini adalah planet bumi kita yang tercinta. Dan seperti yang tadi saya bilang, di dalam sini itu mengalir apa? Ini inti bumi ya ceritanya. Ini inti bumi. Dari inti bumi itu mengalir ke segala arah. Di bawah kerak bumi itu ada magma atau cairan panas yang membuat kita itu bisa berdiri di atas bumi. Tapi karena cairan ini juga menarik segala sesuatu yang ada di angkasa untuk mendekat, makanya kita itu bisa dijatuhi yang namanya meteor, yang namanya komet, dan benda angkasa lainnya. Tapi halo sayang, tapi masalahnya sebelum mereka bisa mencapai kita, dia itu sudah terbakar duluan di lapisannya ini. Jadi kita itu cuma mendapatkan pecahan-pecahan dari komet dan meteor saja ya. Jadi aduh kasihan, nggak bisa digendong ya. Begitulah kalau seorang mami ngajar anaknya minta gendong, nggak bisa digendong. Ntar habis ngajar saya gendong. Nah teman-teman, untuk mengungkap soal ini saja ada begitu banyak korban yang sudah menjadi korban teori gitulah ya. Galileo Galilei, dia ini baru dibersihkan namanya setelah dunia benar-benar bisa membuktikan kalau bumi ini bulat ya. Sebelumnya itu Galileo Galilei ini bilang kalau bumi kita itu bulat, dan hasilnya dia dipenjara seumur hidup. Kemudian ada lagi yang namanya, kalau kalian tahu, Nikola Tesla. Dia juga harus menghadapi kenyataan yang pahit karena dia mengetahui rahasia bumi, tapi dia ternyata menjualnya ke orang yang salah. Dan biarkan itu menjadi histori atau sejarah, dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut silahkan cari sendiri. Oke. Dan apa yang mau saya bagikan di sini adalah mengapa angka Fibonacci ini begitu penting, tapi kita tidak pernah tahu dan tidak pernah diajarkan di sekolah ya. Karena satu hal teman-teman, kita itu dididik untuk bukan menjadi pintar, tapi untuk menjadi bodoh. Kita itu sering dikonspirasi untuk bersikap anti terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan apa kata para profesional, sehingga para profesional ini bisa melakukan segala macam konspirasinya terhadap hidup kita. Contohnya apa? Contohnya gini aja deh, gak usah jauh-jauh ya. Kita dibilang tanggal 10 ini akan kerusuhan, maka semua orang akan berbondong-bondong ngapain? Belanja ke supermarket. Itu cuman satu contoh saja ya. Terus apa yang mereka mau keluarkan isunya apa? Bensin langka? Akan dibuat seperti itu. Setelah langka, naik harga. So
Masa depan itu ada di tangan kita kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi bijaksana. Ya, kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah pikiran kita supaya kita bisa lebih pintar dan lebih was-was terhadap apa saja yang kita terima. Jadi jangan dikasih makan apapun kalian telan gitu ya. Dan rahasia tentang hexagram ini, banyak banget orang yang DM saya supaya coach kalau bisa nggak usah ngajar lagi lah coach, kayaknya terlalu bahaya. Terus ada yang denger ini itu segala macam. Bahkan guru saya sendiri itu udah kasih ultimatum untuk supaya saya itu nggak terlalu dalam pada saat membahas tentang sejarah di balik Fibonacci. Oke, saya cuma bisa bilang ke kalian satu kata, kalau kalian bisa sesuai dengan angka Fibonacci ini sedekat mungkin, semaksimal mungkin, silahkan Anda aplikasikan sebisa-bisanya pada segala sesuatu yang bisa Anda ciptakan. Contohnya apa coach? Ya contohnya itu ya rumah, kamar, kerajinan tangan, ya logo perusahaan kah ya. Terus apa lagi coach? Terus udah gitu apa yang lain yang bisa? Mungkin kue, I don't know. What's your passion? Kamu passionnya di mana? Kamu pakailah angka ini untuk membangun hidupmu. Cuman jangan sampai kamu ruwet. Kalau kamu ruwet di awal-awal itu biasa ya, nggak apa-apa. Kamu belajar. Kalau kamu ruwet di awal-awal, kamu belajar aja. Kamu go with it. Kamu gak usah tanya-tanya. Kamu terus aja lakukan sebisa kamu. Nanti pada akhirnya kamu akan ketemu apa yang kita bilang itu adalah jawaban. Kita kembali lagi ke sejarahnya tadi, belum selesai. Jadi sejarahnya itu pada saat ada sebuah kuil. Saya nggak akan cerita ini kuil apa ya, cuman saya akan kasih clue. Ada sebuah kuil yang di bawahnya ini ada harta karun. Kuil apa, agama apa, saya nggak mau bahas. Dan karena harta karun ini sudah banyak orang yang perang ya. Dan ketika kuil ini ditemukan, akhirnya kuil ini ditemukan oleh pasukan apa ya, army lah ya, kita bilang kuil ini ditemukan oleh pasukan yang akhirnya memenangkan perang. Kemudian harta karun ini diambil, dan dari harta karun inilah teman-teman kita bisa melihat apa yang kita lihat sekarang. You name it, what? Listrik. Apalagi? Saham. Apalagi? Transport. Apalagi? Makanan atau pertanian. Apalagi? Properti. Apalagi? Teknologi pastinya. Jadi sebenarnya apa yang ada di bawah kuil itu bukanlah harta karun seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Bukanlah harta karun yang berupa uang, harta, bukan harta karun yang berupa emas, permata. No. Tapi ini lebih dari itu. Dan disinilah kita. Saya hanya akan mengajarkan Anda hitungan Fibonacci yang gampang. Fibonacci yang mudah dan sangat terpakai. Mudah juga untuk dimengerti kok. Saya nggak akan ajarin kalian yang susah-susah. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. 8 tambah 13 sama dengan 21. Oh. Sorry. 21. Kemudian 13 tambah 21 sama dengan 34. 21 tambah 34 sama dengan 55. 34 tambah 55 sama dengan 89.
55 tambah 89 sama dengan 144. Nah, angka Fibonacci ini memiliki kesamaan kalau dia dibagi ke atas itu hasilnya 1,6. Dia dibagi ke atas hasilnya 1,6. Dia dibagi ke atas hasilnya 1,6. Sama ini juga 1,6, ini juga 1,6, ini juga 1,6. Kemudian ini masih 1,6, tapi kalau ini sudah 1,5. Dan kalau ini dibagi ke atas hasilnya itu adalah 2 dibagi 1, 2. Benar kan? Ya, gitu. Jadi kita bisa bilang Fibonacci itu adalah angka yang mendekati 1,6. Jadi di sini ada 1,5, di sini juga ada 2 untuk permulaan. Jadi tapi umumnya itu Fibonacci ini golden ratio itu selalu diwakili dengan angka 1,6. Itu adalah angka Fibonacci. Dan angka Fibonacci ini bisa kamu temukan di mana saja, di logo-logo sesuatu yang sukses besar, wow ya, perusahaannya. Dan apapun yang dibangun di atas Fibonacci itu akan terlihat lebih enak. Karena apa? Karena mata kita pun itu ada hitungan Fibonacci-nya gitu. Terus udah gitu isi dari kepala kita, otak kita itu juga menyerupai Fibonacci. Telinga kita pun itu juga ada hitungan Fibonacci-nya. Jadi segala sesuatu yang menggunakan perhitungan Fibonacci itu akan membuat satu kesan familiar, oke? Dan apapun yang familiar itu akan lebih gampang kita kita terima. Contohnya, artis yang mukanya familiar lebih gampang diterima di hati kita. Ya, terus udah gitu bahasa yang familiar lebih mudah diterima di telinga kita. Lagu yang familiar lebih gampang diterima di telinga kita. Jadi segala sesuatu yang kesannya itu familiar akan lebih mudah kita terima. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara mengaplikasikan Fibonacci ini ke dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang manusia dan alam semesta. Saya akan menunjukkan bagaimana kita merambatkan gelombang ya. Jadi teman-teman, ini adalah apa yang saya bilang dengan badan kita itu mengeluarkan sejenis gerakan tarik menarik dan tolak menolak, oke? Jadi dari pusatnya itu ada di jantung kita ya. Pusatnya itu ada di jantung kita. Anda bisa lihat di sini dari jantung kita. Sama seperti inti bumi, jantung kita itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, ke kepala, ke seluruh tubuh. Nah, aliran darah inilah yang menyebabkan kita jadi mengeluarkan suatu medan magnetik. Sama seperti bumi, kita juga mengeluarkan medan magnet yang seperti ini. Jadi keluar dan masuk lagi ke dalam. Anda bisa lihat di sini. Dan ini adalah apa yang kita lihat, apa yang kita sebut dengan gelombang elektromagnetik dari bumi. Oke sayang, tutup dulu jendelanya dari luar. Dan di sini ada rambatan keluar yang besar dan ada rambatan yang kecil. Ini adalah bagaimana tubuh kita merambatkan gelombang elektromagnetik. Jadi kita mengeluarkan semuanya keluar dulu. Perhatikan. Kita merambatkan semuanya keluar. Dan kemudian kita memasukkan lagi dari luar ke dalam. Dan dia membentuk sirkulasi seperti ini. Nah, apabila ada tabrakan, maka bentuknya dia itu tidak akan mulus seperti ini, tapi dia akan berzigzag atau akan kacau. Ini elektromagnetik manusia sayang. Jadi dia akan kacau seperti ini. Kalau orang tabrakan, nah, kalau misalkan seperti ini kacau, otomatis apa yang akan dia terima? Otomatis di dalam otaknya juga akan kacau. Jadi dia juga akan kacau. Dia tidak akan berpikir dengan baik. Dia tidak akan merambatkan segala sesuatunya itu dengan sempurna gitu. Yang kita lihat ini gambarannya itu adalah gambaran sempurnanya. Seperti itu. Bumi kita pun mengalami hal yang sama. Bumi kita pun bernapas, ya. Jadi bumi kita itu pun bernapas. Dia mengeluarkan elektromagnetiknya sendiri. Ya, seperti yang sudah kita singgung beberapa hari lalu. Segalanya itu terjadi di luar tubuh dan di dalam tubuh kita. Kalau misalkan radiasinya itu kita bisa foto, dia akan mengeluarkan sejenis rambatan gitu. Jadi tubuh kita ini juga dibangun oleh 6 struktur utama, yaitu adalah hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor.
Ini adalah elemen kehidupan yang paling utama di dalam tubuh kita, dan dia hanya bisa dihasilkan oleh ledakan supernova. Ya, jadi kenapa bisa ada karbon di badan kita, kenapa bisa ada nitrogen di dalam badan kita, kenapa bisa ada sulfur? Itu karena ledakan supernova, dan karena itu pula kita manusia adalah bagian dari semesta. Kita amati lebih jauh, maka kita akan ketemu satu kenyataan bahwasannya dunia itu bernapas. Caranya dia bernapas itu tentunya kemarin sudah kalian lihat ya. Caranya dia bernapas itu adalah seperti ini, membentuk geodynamo. Ya, itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan bumi. Oke? Sekarang kita akan masuk ke bagian teman-teman, kita akan langsung membahas tentang House of Fibonacci dan bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini misalkan nih, kalian akan membuat rumah yang dari nol banget ya. Jadi sama sekali belum dibangun apapun, maka kalian bisa hitung seperti ini. Dan ini adalah perhitungan bukan cuman dari pengamatan saya tentang Fibonacci saja, tapi juga saya sudah mengamati gedung-gedung yang ada di Jepang, gedung-gedung yang memang harmonis dengan alam sekitarnya, benar-benar sangat natural, dan dimana penghuninya itu sehat dan mereka memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi ini adalah hasil penelitian saya, check it out. Oke, tinggi rumah mereka itu adalah 1,6 dari tinggi badan penghuninya. Jadi badan penghuninya itu bisa dibilang kita ambil patokannya itu siapa? Kita ambil patokannya itu kepala keluarga. Ya, kepala keluarga atau ayah yang ada di dalam sana. Sebenarnya nggak ada yang bisa bilang kalau kepala keluarga itu ayah ya. Kadang-kadang kepala keluarga itu adalah ibu kalau misalkan dia single mother, ya gak sih? Tapi yang bisa kita ambil jadi patokan itu adalah tinggi rata-rata. Jadi tinggi rata-rata kita bisa bilang laki-laki yang dipakai. Ya, jadi tinggi rata-rata laki-laki yang di negara itu berapa gitu. Nah, kita bisa bilang tinggi badan manusia umumnya itu adalah 1,5 sampai 2 meter ya, paling tinggi itu orang bule 2 meter. Nah, anggaplah 1,5 ini itu udah menjadi 2 kalau di dalam angka Fibonacci, karena angka Fibonacci itu tidak mengenal desimal. Sehingga berapa tingginya? Tingginya itu adalah 3 meter. Ya, 3 meter tingginya. Jadi kalau kita mau menghitung tingginya ini berapa? Ya, tingginya itu adalah 3 meter. 3 meter ini dapatnya dari mana, coach? Ya, dapatnya dari sini, teman-teman. 2 dibagi 1,6 adalah 1,25 dibulatkan menjadi 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini adalah rumusnya. Ya, jadi kita bisa bilang tingginya ini adalah 3 ya. Biar lebih jelas, ini tingginya 3. Oke. So, luas rumah ideal adalah, kita lihat luas rumah ideal adalah bangunan utama lebarnya 1 dan panjangnya 1,6. Karena Fibonacci sekali lagi 1:1,6. Contohnya, lebarnya 6 meter, panjangnya 10 meter. Cara nyari 10-nya gimana, coach? Kalau kita sudah menemukan 6 misalkan ya. Jadi satu bidang tanah itu ada 1 are biasanya. Kalau orang tuh beli tanah itu biasanya itu 1 are ya. Kalau 1 are itu berarti lebar 6, panjangnya 17 meter. Begitu. Jadi kalau 1 are itu biasanya lebarnya 6, panjangnya 17. Ya, kurang lebih segini ya teman-teman. Jadi luas bangunannya itu kita nggak bisa ambil semua karena ada yang namanya taman dan ada yang namanya carport ya. Jadi kalau memang kalian ingin sesuai dengan Fibonacci, maka yang kalian bisa ambil itu hanya 6 kali 10 meter. Seperti ini. Dari mana cara dapat 10-nya, coach? Cara nyarinya 10 itu adalah karena dia luasnya sudah 6, lebarnya sudah 6. Jadi 6 dibagi 1,6 jadi 3,75. 3,75 ini dibulatkan jadi 4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ini cara nyarinya. Jadi 6 kali 10 bangunannya ya. Jadi ini kita tulis di sini. Aduh, kasihan Sin mau menggendong dari tadi. Ini. Yuk kita cek lagi, benar gak? 10 dibagi 1,6 sama dengan 6,25 dibulatkan jadi 6. Jadi benar ya. Jadi ini luasnya lebarnya 6, bangunannya itu 10.
Jadi kayak gini. Jadi tergantung kamu dapatnya itu berapa ininya. Ya. Tergantung kamu dapat luas bangunannya itu berapa. Jadi mudah-mudahan ini penjelasannya udah bagus. Kalau misalkan kamu di sini dapatnya cuma 6 lebarnya ini, berarti kamu bangunannya itu cuma bisa bikinnya itu 10 meter saja. Jadi 6 kali 10 meter, jadi bangunan tipe 60 lah gitu. Jadi kalau misalkan kamu dapatnya ini lebarnya 8, berarti 8 dibagi 1,6 sama dengan 5. Terus udah gitu 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi kalau kamu dapatnya 8, kamu bisa bikin bangunannya itu 13. Jadi bangunan kamu itu luasnya 8 kali 13. Kalau misalkan kamu mau sesuai dengan angka Fibonacci. So, kita sekarang udah ketemu rumusnya ya. Jadi dia itu rumahnya lebarnya 6, tingginya 3, panjangnya 10. Ini adalah bisa kita bilang rumah Fibonacci yang sudah sesuai dengan Fibonacci. Nah, terus luas rumah ideal adalah bangunan utama lebarnya 1 dan panjangnya itu 1,6 seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi lebarnya itu 1, di sini 1, di sini 1,6 ya. Jadi di sininya 1, di sininya 1,6. Begitu. Oke, ini udah tadi. Terus sekarang kita tinggal hitung di dalamnya. Tinggal hitung di dalamnya ya. Ini adalah wujud dari golden ratio. Jadi dia membentuk seperti ini rasionya, dan semakin dihitung semakin kecil, semakin dibagi tuh dia semakin kecil. Secara kasat mata, angka Fibonacci mengatur persepsi sebuah rumah yang ideal. Terlihat memiliki 8 ruangan yang juga kita sebut sebagai angka infinite. Jadi 8 itu kan angka infinite. Kenapa 8 angka infinite, coach? Karena dia tidak pernah berakhir, dia selalu muter. Begitu. Jadi kalau misalkan kita mau sesuai dengan Fibonacci, ruangan yang ada di dalam rumah kita itu harus 8 ya. Jadi jumlah ruangannya itu harus 8. Jadi sudah ininya klop dengan Fibonacci, jumlah di dalam rumahnya itu 8 ruangan. Sesuai dengan angka 8 itu artinya infinite. Fibonacci ini sendiri artinya infinite. Maksudnya infinite itu gimana, coach? Maksudnya itu kamu lihat kalau misalkan ini diputer itu bakalan sama ketemunya itu lagi. Jadi dia tuh akan selalu berputar ke bentuk yang sama gitu. Sehingga kita bisa bilang kalau bangunan yang memiliki elemen Fibonacci, dia akan selalu mekar, teman-teman. Dia akan selalu mekar, dia akan selalu selaras dengan alam gitu. Dia karena alam itu selalu memiliki perubahan yang konstan kan. Jadi dia tuh nggak pernah begitu-begitu aja gitu loh. Jadi namanya waktu itu akan selalu berjalan, dan berjalan itu seperti spiral, dan ini adalah rumah kita itu jadinya memiliki energi spiral. Jadi kita akan selalu bertumbuh dengan zaman. Kita tidak akan pernah usang di dalamnya. Kita akan bertumbuh bersama rumah-rumah kita gitu. Nah, bagaimana sekarang kita membagi 8 ruangan? Kita bisa membaginya sesuai dengan prioritas yang kita berikan kepada keluarga. Misalnya, ruang 1 itu ruang tamu, ruang kedua itu master bedroom, ruang ketiga itu dapur, ruang keempat itu ruang tidur A, ruang kelima ruang tidur B, ruang keenam gudang, ruang ketujuh toilet, ruang kedelapan toilet juga. Nah, kita bisa seperti itu. Tapi bebas ya teman-teman ya. Kita nggak harus sesuai dengan urutan ini. Cuman besar kecilnya itu kita harus urutin juga, ada 8 kayak gitu. Nah, ini adalah rangkaian Fibonacci tanpa spiral ya. Jadi kalian bisa lihat dia semakin ke dalam itu semakin berputar dia berbentuk kotak, tapi dia juga spiral gitu. Meski demikian, Anda tidak perlu mengatur besar kecilnya berdasarkan angka yang turun temurun. Jadi maksudnya, misalkan ruang tamu Anda luasnya 5x5, jadi ruang tidur Anda juga boleh 4x4, tidak sesuai angka Fibonacci yang semestinya 3. Maksudnya 3 itu dari mana, coach? Maksudnya itu kalau kamu balik ke hitungan yang pertama itu ya. Jadi kan angka Fibonacci itu berapa sih? Kalau kalian masih ingat, angka Fibonacci itu berapa? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 kan. Nah, ini nggak usah sesuai dengan ini. Yang penting Anda itu mengatur ruangan sesuai dengan jumlah besarnya itu gitu loh. Jadi kayak ada tahapannya 1 sampai 8. Tapi kalau Anda mau ikutin itu juga boleh aja, nggak masalah. Nah, misalnya kan Anda mau mengatur ruang master bedroom itu lebih besar daripada ruang tamu, itu oke juga ya, nggak ada masalah sama sekali ya. Yang penting adalah Anda memiliki hierarki dari 8 bagian yang terpecah di dalam rumah, dan berlaku kelipatan kalau Anda memiliki lebih dari 1 lantai. Maksudnya kalau kalian memiliki 2 lantai, Anda boleh punya 16 kayak gitu. Terus udah gitu, tapi idealnya itu ada 8. Jadi usahakanlah
kalau kalian mampu gitu. Nah sekarang yang jadi masalah itu cuman kalau kalian harus, kalau misalkan rumah kalian benar-benar dari nol, coba atur supaya apa, supaya toilet itu ada di Oke, kita bagi dulu seperti ini. Kita bilang ini selatan, utara, timur, ini barat, kemudian ini timur laut, tenggara, terus ini barat laut, dan ini barat daya ya. Nah kita atur supaya timur laut itu adalah tempat ibadah, kemudian di timur ini bisa dijadikan dapur, selatan juga bisa dijadikan dapur, terus anak-anak ini bisa di kamarnya itu bisa di sebelah barat karena barat itu arahnya anak-anak. Kemudian barat daya adalah arahnya romantik kita, kamar kita kayak yang udah menikah. Terus barat laut ini adalah toilet atau kamar mandi ya. Terus utara juga bisa jadi kamar mandi atau swimming pool. Dan tenggara ini adalah ruang kerja karena tenggara ini konotasinya sama dengan uang atau kemewahan. Nah sekarang ini adalah bagian rumah saya yang saya susun sesuai dengan Fibonacci. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini luasnya rumah saya itu 6 dan bangunannya itu 10 ya. Terus ruangan yang ada di dalam rumah saya itu ada berapa? Teman-teman hitung 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Karena yang ini adalah bagian jemur atau ini enggak ada atapnya. Enggak ada atap ya. Ini tempat jemur baju. Nah, kalau saya mau membuat urutan dari yang paling besar, kamar saya itu yang paling besar 1, yang kedua terbesar itu adalah kamar anak-anak sebenarnya di sini 2, yang kedua terbesar itu ruang tamu jadinya ya, 2 ruang tamu, kemudian kamar anak-anak 3, kemudian yang keempat terbesar itu dapur, kemudian yang kelima itu ruang ibadah, yang keenam itu kamar mandi saya 6, yang ketujuh gudang, yang kedelapan itu kamar mandi umum gitu. Jadi ini adalah gambaran dari perhitungan Fibonacci yang saya aplikasikan sendiri ke dalam rumah saya gitu. Jadi andai kata teman-teman mau jadiin contoh ya kira-kira seperti ini. Dan ini itu udah seperti yang tadi saya bilang, dapur saya itu ada di arah barat daya ya. Dapur itu kan tadi kan saya bilang dapur itu boleh di arah timur, tapi saya nggak dapat timur, jadi saya taruhnya itu di barat daya, and it's okay kayak gitu loh, nggak masalah. Terus dapur saya itu di barat, kamar saya itu di barat daya gitu. Jadi ini oke ya teman-teman ya, nggak masalah sama sekali karena di sini itu saya nggak bisa tempat anak-anak ya, karena saya pengennya dapur ada di sini. So be fleksibel aja, sebisa kamu atur ya. Yang penting kamu nyaman tinggal di dalamnya dan kamu dapat arah yang kamu arah keberuntungan kamu. Kan kalau arah keberuntungan saya dan suami itu kan ada di sini ya, barat daya, terus ada di dapur, terus ada di timur laut gitu, terus ada di mana namanya tuh timur laut, ini barat daya, barat nah ini adalah arah baik saya itu satu deret begini. Itu saya nggak tahu kalau arah baik kalian itu ada di mana gitu. Jadi kalian harus ukur sendiri, oke? Nah itu adalah arah saya dan suami ya. Jadi rumah ini dibangun berdasarkan arah kami berdua dan kalian bisa membangun dari nol kalau memang mau bangun dari nol dengan petunjuk yang sudah saya sampaikan. Thank you.